Oke. Ya, satu dua, oh cukup banyak ya puji Tuhan. Kita kembali dulu. Ya, silakan dari Tuhan saya berdiri, kemudian kami dari Gading Serpong. Ya, ini sama saya. Nama saya Muslim. Sosin ya. Dari Gading Serpong juga Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya dengan Ivan, putra saya Adriel. Kebetulan anak tua kami Samuel dan sakit di saya ikut untuk beliau di malam ini. Dan kiranya nanti ada kesempatan di bulan depan kami diperbolehkan untuk ikut kembali. Pasti dong. Terima kasih Pak. Karena lagi modern jadi kesini. Saya Pembrianto, ini istri saya Teti dan dua anak saya. Ya, terima kasih selamat datang. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 21. Judulnya, perikopnya, LAI mencatat orang kaya yang bodoh. Ayat 13 dan seterusnya kita baca bergantian. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu yang maha mulia, maha kudus, maha hadir, maha mengetahui, maha kuasa, maha kasih, dan semua ada pada diri-Mu demi kemuliaan-Mu. Tuhan, sore hari ini kami berkumpul persekutuan wilayah di wilayah Tangerang. Tuhan tahu di mana Tangerang buka bumi ini. Engkau menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi kami harus juga sering lupa bahwa kami juga ciptaan khusus oleh Tuhan dan ditaruh di satu kota di Tangerang. Bahkan kami juga lahir di mana-mana tempat, tapi pada malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk merenungkan firman-Mu yang agung ini. Kami tidak mampu mengetahui isi hati Tuhan kecuali Allah Roh Kudus menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami sungguh Tuhan berdosa di hadapan-Mu.
karena tak ada satupun alasan Tuhan mengasihi kami. Karena perbuatan kami seringkali membelakangi Tuhan, tidak tahu diri kami siapa kami di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena cinta kasih-Mu yang agung, yang tak ternilai dan tak terpikirkan manusia, Allah pencipta langit dan bumi mau menjadi manusia, rela mati untuk menebus segala dosa dan kegagalan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kita merenungkan bagian dari firman-Mu tentang kaya di dalam Allah, dan tema khususnya adalah ketamakan. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina-hina ini yang tidak tahu apa-apa sebagai alat-Mu. Kami berlindung di balik salib-Mu. Kami mohon Tuhan, dengarkan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan di dalam segala kebodohan, kekurangan kami. Demi Kristus kami berdoakan bersyukur. Amin. Yang ini adalah pengajaran khusus bagi murid-murid yang pasal 12 mulai dari ayat 1. Terus kemudian orang kaya yang bodoh. Lanjut di pasal 22, ayat 22, hal kekhawatiran, kewaspadaan, Yesus membawa pemisahan, dan seterusnya. Tetapi kita masuk di dalam satu tema, yaitu orang kaya yang bodoh. Mari kita baca mulai dari ayat yang 13. Saya baca, Bapak Ibu semua mengikutinya. Nanti kita ayat demi ayat coba kita renungkan. Saya mulai dari ayat yang 13. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak uang, banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya baca sekali lagi ayat 20 dan 21. Ini adalah sasaran akhir dari perenungan kita hari ini, yaitu apa dikatakan? Tetapi firman Allah kepadanya, kepada saudara dan saya, kepada ilustrasi yang Tuhan berikan tadi orang kaya tadi, kepada saudara dan saya, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Nanti kita renungkan berkali-kali kalimat-kalimat ini. Saudaraku, kalau kita orang Reform selalu belajar mengenai hermeneutics. Hermeneutics itu adalah satu metode membaca sastra, khususnya Alkitab, apa yang terkandung di dalam firman Tuhan. Sebelum Pak Taufik membaca firman Tuhan, kita harus berdoa, saya harus berdoa, "Tuhan tolong tunjukkan sesungguhnya apa sih yang ditulis oleh firman Tuhan di sini." Jangan saya berasumsi bahwa saya itu sudah tahu.
segala-galanya. Justru firman Tuhan amat sangat suci. Jikalau kita tidak memasuki perenungan akan firman Tuhan, tidak mempunyai attitude, tolong Tuhan, ungkapkan isi hatimu kepada saya. Dari mana kita berasumsi? Saya sudah tahu. Konteks hidup hari itu seperti apa? Kita sudah terbawa-bawa dengan arus kehidupan modern saat ini. Yaitu apa? Ada yang disebut dengan modern, ada yang disebut dengan posmo, ada yang disebut dengan liberal, ada yang disebut bermacam-macam alirannya. Dunia ini sudah terjebak di dalam satu pola pikir. Manusia bisa kemanapun, apapun yang dicita-citakan akan tercapai. Kenapa harus ada Tuhan? Saya belakangi Tuhan juga nggak ada masalah bagi saya. Saya berpikir berjalan ke mall, tidak perlu Tuhan ada menemani saya. Itu sudah mulai sekarang ini orang tidak lagi bisa membedakan mana yang mutlak, mana yang tidak. Kan yang mutlak adalah kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ada 1 tambah 1 sama dengan 2,5, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau ada 1 tambah 1 sama dengan 2, di luar itu sebenarnya adalah tidak benar. Jadi firman Tuhan hari ini juga kita harus masuk di dalam satu perenungan. Apa isi Alkitab ini betul-betul enggak sih saya bisa renungkan hari demi hari, saya jalankan hari demi hari. Kalau memang betul, bagaimana caranya? Baca buku motivator, buku ahli-ahli psikologi, ahli keuangan. Firman Tuhan bilang apa? Saudaraku, mari kita renungkan pelan-pelan firman Tuhan hari ini. Nah, saya mulai dari ayat yang ke-13 dulu. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Jadi waktu itu kalau kita lihat latar belakangnya Tuhan Yesus juga diikuti oleh banyak orang. Karena dia seseorang yang notabene dilihat lah itu hebat sekali. Hebat banget, mukjizat di mana-mana. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Orang ini seseorang berkata kepada guru, tolong dong bantu saya, belain gue dong. Saya berselisih paham dengan saudaraku untuk warisan. Kurang lebih gitu bahasa modernnya ya. Tolong dong gitu. Karena dia tahu Tuhan Yesus ini adalah dipuji dalam segala hal oleh karena kedudukannya sebagai orang yang dibandingkan dengan para imam, dia adalah berbeda sekali, diakui sebanyak orang pada saat itu. Nah, jawaban Tuhan Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, firman Tuhan saudara di sini sebenarnya adalah ledekan sebenarnya, semacam kemarin hamba Tuhan mengatakan sapaan saudara ini bukan sapaan seperti kita kepada teman kita, bro, itu bukan. Ini kelihatannya ledekan bahwa Anda itu kategorinya bukan bro saya. Anda itu ada sedikit tanda kutip, ini kalau bahasa Ibrani-nya dikutip, diterjemahkan saudara, itu jaraknya tidak dekat-dekat amat. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Nah, di sini timbul satu pergumulan kita, yaitu apa? Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kita bersyukur saudaraku, kita sudah orang Kristen. Saya misalnya sudah orang Kristen, saya umur saya 70 tahun. Udah berapa puluh tahun saya menjadi orang Kristen. Puji Tuhan. Bukan itu saja, saya masuk menjadi reform itu tahun 2000-an. 98 lah, 98, 99. Tapi saya atestasi itu tahun 2000-an. Apa sih bedanya orang reform yang bukan reform? Oh, beda sekali. Bagaimana bisa begitu? Tadi di sini saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kalau kita posisikan kita ini sebagai orang itu tadi, guru, katakanlah kepada saya, bela dong saya gitu.
Itu posisi itu kan sepertinya dia dengan Tuhan Yesus itu, dia tidak bisa membedakan Yesus itu siapa. Padahal Yesus itu adalah Allah Tritunggal yang menjadi manusia. Bersyukur kita hari ini kita tidak lagi berlakukan seperti dia. Guru, gitu. Dia tidak tahu sebenarnya Yesus ini adalah Allah pencipta langit dan bumi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah 100%, manusia 100%. Tetapi oleh karena kepentingan si orang ini, dia kalau kasarnya mengutilisasi, memakai statusnya Yesus yang dihargai secara struktural, pengetahuan, kedudukan, dihormati. Bela saya dong. Bela saya dong. Padahal Yesus itu bukan setara. Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Jadi pikiran dari si orang ini sebenarnya, apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tahu, saudara-saudara? Pasti 100% tahu. Isi hatimu, isi hati saya, isi hatinya orang di muka bumi ini, semua dia tahu. Rambut kita jatuh pun Tuhan bilang tahu. Jumlah rambut kita. Sekarang ini saya cabut rambut saya satu. Itu bukan karena saya sendiri. Kalau tidak seizin Tuhan, tidak mungkin. Tuhan tahu. Itulah Allah Tritunggal kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, pertanyaannya tadi, kita merenungkan firman ini. Tadi saya buka satu ilustrasi. Apa sih hermeneutiks itu? Hermeneutiks itu tadi, kita membaca firman tidak boleh mengasumsi bahwa kita bisa langsung tahu isi hati Tuhan. Kita harus tahu persis isi hati Tuhan itu bagaimana. Nggak mungkin orang berdosa, karena kita udah jatuh di dalam keberdosaan. Kita adalah ciptaan, kita sudah berdosa, kita terbatas. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah kita belajar bersama-sama hari demi hari membaca firman. Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kita agar kita semakin mengetahui apa sih yang dituju oleh setiap kalimat di dalam firman Tuhan. Kita lanjut ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah karena Tuhan sudah tahu isi hati saya, isi hati saudara. Jadi firman ini pun ke kita semua ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, segala ketamakan. Kalau disebut segala ketamakan berarti tamak itu bukan cuma kepada uang. Kepada apa lagi saudara? Tamak kepada makanan, tamak kepada fashion. Jadi kalau ada di sini ada industri fashion ya. Saya dulu pernah kerja di bank. Sifatnya produk yang namanya fashion itu orang bank, careful, hati-hati. Karena umurnya fashion itu nggak lama. Ada yang cuma bulanan, ada yang cuma tahunan. Apapun produk, kalau orang itu mengajukan kredit ke kita, itu selalu, be careful, ini fashion, umurnya nggak panjang. Tetapi kalau orang itu terus tidak mengelola fashion itu, produknya juga nggak laku. Nah sekarang, produk sekarang itu adalah sedemikian rupa kampanye di mana-mana, marketingnya di mana-mana hebat luar biasa, sehingga orang itu selalu tergantung kepada baju. Selalu tergantung kepada mode. Bagaimana itu terjadi? Apakah itu benar atau salah? Nggak sekarang kita kupas. Tapi yang jelas adalah dunia ini mengajarkan kita itu harus kerja keras. Tidak cukup kerja keras, tapi harus tahu persis orang itu sebenarnya bisa dimanipulate atau tidak. Isi hatinya bisa dimanipulate enggak? Itu ajaran dunia ini. Tetapi Tuhan mengajarkan ke kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sekarang kita harus betul-betul kita lihat yang namanya medsos. Anak-anak kita, anak-anak remaja, itu akan mempengaruhi ketamakan tadi. Bayangkan saja handphone, saya pun malu ya. Dulu handphone mulai dari tipe apa? Kiri kanan, lihat, lu udah kuno, ganti. Besok ganti lagi, sampai sekarang. Tapi industrinya juga membuat demikian, makin maju, tapi makin maju pun dibuat seri A, seri 1 kayak iPhone. Seri berapa ya Pak sekarang? 14. Saya masih seri 5 pertama. Terus kemudian seri 7.
Itu kan dia sebenarnya orang itu kan pinter, bisa langsung dari seri 7 langsung seri 14. Tapi dikelola sedemikian rupa, dia ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kalimat sederhana di sini saudara, mari kita gumuli. Setiap firman Tuhan mari kita selalu belajar pelan-pelan, tetapi kita juga belajar dari semua sains, ilmu pengetahuan, apapun kita coba serap. Lalu kemudian diuji dengan firman Tuhan. Itulah. Nah, di sini temanya tadi adalah kaya di dalam Allah. Tapi subtopik yang paling di sini soal ketamakan yang akan kita bagi-bagikan firman Tuhan hari ini. Ini arahan dari hamba Tuhan kita di Karawacia. Nah, saya lanjutkan lagi. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Saya dulu pernah mengatakan waktu 24 jam itu terlalu pendek. Karena belajarnya ini, terus kerjain itu, ini lagi. Mungkin ya yang remaja-remaja yang masih keluarga muda masih begitu. Karena mereka memang benar-benar dikejar oleh kantor, dikejar oleh manajemen, itu harus begini, target tahun ini harus menjadi sekian, harus menjadi sekian. Ada yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Tetapi itu semua untuk apa? Nah, kita lanjutkan ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saya cerita pendek ya supaya langsung membumi ya. Saya dulu kan pernah jadi pilot ya. Terus kemudian yang punya National Google meninggal. Nah, saya dulu rutenya adalah Kemayoran, Semarang, Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Gorontalo, Manado, Tarakan, di sana. Ini overnight. Nah, di situ saya baca bahwa dikubur di tempat asalnya. Mana ya? Dekat situ, kurang lebih gitu lah. Saya lihat waktu itu ya tahun berapa, 83-an ya, 82-an. Itu termasuk yang bagi saya dulu belum tahu konglomerat itu apa, tapi yang saya tahu yang punya National Google adalah orang kaya. Kita lihat di situ sebenarnya, atau kuburannya Om Lin sekarang. Nggak ada yang dibawa harta ke situ. Nggak ada, ditinggal itu. Pernah Mbak Tuhan juga menjelaskan Alexander the Great itu waktu mati pun sengaja nanti kalau mayat saya dibawa di kereta, tolong tangan saya dilepas satu supaya dilihat orang. Saya tidak bawa apa-apa. Sebenarnya hal ini kan sederhana, kita sudah dengar cerita ini. Semua orang dikubur nggak bawa apa-apa, tetapi kita sebenarnya terjebak terus kok di dalam ketamakan. Kata kuncinya apa supaya tidak tamak? Itu yang kita harus belajar hari ini. Mari kita lanjut lagi. Kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Jadi untuk mendaratkan semua tadi apa yang kita coba gumuli di dalam firman ini, Yesus Kristus membuat ilustrasi. Ini loh ceritanya kurang lebih begini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Bayangkan sekarang orang di Indonesia itu semua yang punya kebun CPO, apakah itu pribadi, apakah itu perusahaan, itu luar biasa pendapatannya setiap bulan. Dari mana itu? Ya Tuhan yang kasih sebetulnya. Tanah itu dari mana? Matahari itu dari mana? Ilustrasi lagi ya Bapak Ibu ya, karena saya dulu pernah ketemu yang punya CPO. Apa sih kata kuncinya buah CPO itu banyak palm itu? Katanya dia bilang sinar matahari. Loh, kenapa sinar matahari? Iya, di Sambas itu daerah Katulistiwa. Boleh dibilang di situ tuh seluruh Indonesia hampir semua Katulistiwa kan sebenarnya. Panas. Jarak pohonnya nggak boleh karena serangan, nggak boleh dekat-dekat supaya sinar matahari itu banyak. Itu kata kuncinya. Apa yang saya mau ngomong? Semua sebenarnya harta seorang petani di sini disebutkan tadi, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Itu dari Tuhan. Sederhana kita tangkap kan. Sekarang petani sudah berkembang jadi industri. Dulu petani dulu, baru industri, baru perdagangan, baru jasa dan seterusnya. Sekarang yang punya untung gede itu dari mana? Apakah petani, apakah pedagang, apakah industri bank, apakah pabrik? Kalau kita belajar bisnis pasti kita tahu strukturnya seperti apa. Yang punya untung banyak itu apa industrinya, kita bisa tahu. Tapi itu semua jangan kita lupa bahwa kita adalah
anak-anak Tuhan, itu semua dari Tuhan. Jangan bilang itu milik diri sendiri. Lanjut ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Coba, lumbungnya udah penuh loh. Bingung dia dengan lumbungnya itu. Saudaraku, saya dan saudara-saudara, apakah lumbung Bapak, lumbung saya, lumbung orang-orang Kristen di dunia ini sudah ada yang berlimpah-limpah? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Pak Tong pernah ya bicara ya. Apa sih tanda-tandanya orangnya lumbungnya sudah penuh misalnya ya? Kalau kita lihat di restoran, mereka makan berlima, bertiga, itu 10 juta, 15 juta. Wah, terus Pak Tong bilang, kenapa orang itu boros? Apa haknya dia? Itu kan uang saya. Iya betul, uangmu. Tapi yang benar adalah orang Kristen harus sadar bahwa uang yang ada pada dia itu adalah bukan miliknya Tuhan. Oleh sebab itu harus berkhidmat, mengeluarkan uang, jangan berlebih-lebihan. Karena nanti sumber berlebih-lebihannya itu datang dari mana? Yaitu tadi mungkin adalah di sini unsur ketamakan. Saya baca selanjutnya. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Gandum dan barang-barangnya. Kita sekarang deposito dan macam-macam, properti dan macam-macam. Sekarang pun sudah banyak orang punya pesawat pribadi, macam-macam. Ada kapal mewah dan seterusnya dan seterusnya. Penduduk dunia ini sebenarnya mayoritas yang beragama Kristen atau bukan? Statistik mengatakan sebenarnya orang Kristen lebih banyak. Tapi faktanya dunia ini seperti apa? Saudaraku, mari kita terus bersyukur kepada Pak Tong. Pak Tong itu kadang-kala ada orang komentar, gak selesai-selesai. Pak Tong bangun gereja lagi, bangun itu lagi, bangun itu lagi, bangun itu lagi. Tapi apa itu tujuannya? Apakah itu demi kemuliaannya Pak Tong? Saya yakin enggak. Kita semua harus bersyukur. CIT mau dibangun nanti untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk siapa? Pasti untuk Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur berada di gerakan ini. Gerakan ini disebut Pak Tong adalah gerakan reform movement. Reform movement itu apa? Membawa kita orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran firman yang sejati bergerak ke arah mana Tuhan mau. Hati kita terhadap harta kita kemana itu arahnya. Waktu kita yang ada kemana itu arahnya. Selera kita, makanan lidah kita kemana itu arahnya. Telinga kita itu kemana arahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku, saya baca lagi sedikit lagi. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Saudaraku, saya akan tambah lumbung katanya. Sesudah penuh saya akan ngomong nih kepada dirimu. Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Ini ilustrasinya Tuhan Yesus kepada orang itu, kepada kita semua. Sesudah itu aku berkata kepada jiwa, saudaraku, sebelum dunia ini ada, sudah ada rencana dari Tuhan yang amat sangat agung. Dunia ini dengan segala miliknya, firman Tuhan mengatakan di perjanjian lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman bersama Allah. Apa yang mau dikatakan? Dihubungkan dengan ini saudaraku. Hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Padahal Tuhan waktu menciptakan semuanya itu, terus manusia mau diciptakan. Hei kambing, jadilah kambing, enggak gitu. Monyet jadilah monyet, gajah jadilah gajah, enggak gitu. Khusus manusia diambil tanah, dibentuk dengan tangannya, dengan hatinya, dengan semua kemampuan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan peta teladannya. Sesudah diciptakan dihembuskanlah roh, nafas kehidupan. Jadi kalau si orang ini diilustrasikan, hai jiwaku, barang-barangmu sudah penuh, depositomu sudah penuh, tenanglah, makanlah seenaknya, nikmatilah duniamu.
Kalau kita sebagai orang Kristen, pasti kita bilang salah. Karena kita itu sebetulnya dari materi, dari tanah, kita bisa hidup tuh karena dihembuskan oleh nafas kehidupan dari Allah Tritunggal. Kalau tidak ada nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi, apa yang perlu bagi tubuh kita ini? Apakah harta barang itu? Tidak. Yang perlu bagi kita itu adalah kehidupan. Kehidupan itu apa? Kita sebenarnya kan ini sudah mati semua, mati di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu mau dibayar 2 miliar ke 3 miliar ke. Ada kakek di rumah sakit gitu, datang cucunya semua. Dokter, kami masing-masing 10 miliar, 100 miliar. Tolong dong diperpanjang sehari lagi, bisa? Nggak bisa. Mati pasti mati, itu mati pertama. Mati keduanya, kalau dia orang berdosa tidak dipilih oleh Tuhan di dalam kekekalan untuk menjadi orang yang diselamatkan, percuma. Yesus Kristus mati karena kita sesungguhnya harusnya mati, tapi dia mati, kita ikut. Karena sesudah mati dia bangkit, ada kehidupan lagi. Sesudah dia hidup, kita sekarang ini mati, tetapi secara spiritualitas, secara roh kita sudah hidup kembali. Oleh sebab itu, apakah kita menghidupi firman tadi yang sebenarnya kita ini sudah mati, tapi oleh karena Kristus mati, rela mati untuk kita dan bangkit, hidup lagi dan naik surga, menyediakan semua rencana yang agung di dalam hidup kita. Tadi kita tarik lagi kepada ketamakan tadi. Apakah kita masih tetap sembrono hidup kita dengan ketamakan? Seharusnya tidak. Saya ulangi sekali lagi, jiwa untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, saudaraku. Karena nyawa kita sesewaktu juga bisa pergi. Tapi orang ini diilustrasikan bertahun-tahun. Apakah banyak orang Kristen seperti ini? Banyak sekali, saudara. Tetapi firman Allah kepadanya, ayat 20, mari kita baca bersama-sama. Ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah, saudaraku, firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita hidup, apakah harta yang di dunia ini yang selalu kita kejar? Kesadaran kita kan sebenarnya 100%. Apakah 100% itu 80% untuk menjelajahi supaya harta banyak, properti banyak, terus itu aja yang menghukum kita. Sisanya 20% untuk sana. Tuhan tidak mau itu. Hidup kita sebenarnya sudah ditebus, hidup untuk Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang singkat hari ini, mari kita renungkan ketamakan itu. Kalau boleh, kita minta anugerah Tuhan agar hari demi hari kita takut dan gentar kepada Tuhan. Harta yang diberikan oleh Tuhan itu adalah miliknya. Satu lagi saya kutip dari firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah Pak Tobing itu hartanya adalah kalau punya properti, kalau punya itu duit banyak, depositnya banyak. Kalau itu harta saya, itu hati saya di situ. Berarti pikiran saya terus terjebak di situ, tertawan di situ. Tapi kalau kita sebagai orang reform, kerajaan Tuhan, the kingdom of God, itu menjadi tempat hati kita berlabuh. Disitulah kita ke gereja, harta kita ke Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan inginkan kita punya, mari kita berbagian. Berbagian di dalam gerakan reform. Apa itu? Ada penginjilan, ada kapit, ada pembangunan itu, ada itu dan segala macam. Hamba Tuhan kita terlalu sedikit. Padahal dunia ini membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang terus harus belajar menerobos tempat-tempat yang belum mengenal doktrin reform.
kita dari Reform itu pergi ke tempat-tempat Kristen. Gereja lain mengatakan, orang Reform menginjili ke tempat orang Kristen. Apakah itu betul? Betul. Terus apa bedanya? Kenapa bukan yang orang Islam aja diinjili? Saudaraku, itu tadi. Sejatinya kita sebagai orang Kristen harus menangisi saudara-saudara kita orang Batak. AKBP. Saya kemarin itu panitia dengan Ibu RC dengan siapa pergi kemana-mana itu kita tangisi apa? Karena bagi mereka itu sebetulnya jadi orang Kristen itu ke gereja sekali seminggu sudah dong. Selesai. Tapi kita orang Reform dituntut untuk meridim. Kalau ada orang malas bersekolah, kita harus bilang, nak, jangan buang-buang waktu, belajar baik-baik. Bu, jangan lihat medsos melulu. Kan dikatakan kamu harus mengutamakan kerajaan Tuhan. Jangan tamak dengan waktu, tamak dengan informasi dari medsos. Itulah gerakan Reform, saudaraku. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memilih kami menjadi jemaat-Mu, jemaat pilihan-Mu. Engkau rela memilih kami. Dan Engkau juga membuang juga banyak orang. Tidak semua Tuhan selamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Kami bertanya-tanya terus di sepanjang hidup kami. Mengapa Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu? Tuhan, ampuni segala kegagalan kami jika hati pikiran kami selalu drifting away, menyeleweng, perlahan-lahan, tapi makin lama makin jauh. Kembalikanlah kami Tuhan ke hakikat daripada Tuhan menciptakan kami masing-masing agar kami mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan pilihkan untuk kami masing-masing, untuk merealisasikan kehendak Tuhan melalui pribadi kami masing-masing, melalui keluarga kami, melalui gereja kami, melalui bangsa Indonesia. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Ampunilah segala kekurangan kami. Berikan kami Tuhan terus bimbingan oleh Allah Roh Kudus agar kami terus digetarkan untuk melakukan apa yang terbaik di hadapan-Mu. Demi Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Baik. bersama dengan meskipun yang Tuhan mengajarkan dan setiap kami terus dalam perkembangan. Bersyukur Tuhan untuk sembahan dan ditentukan dengan Tuhan yang boleh pakai berkemanfaatan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapak. Bersyukur kita juga akan pulang dan tetap daripada Tuhan menyertai kami supaya kami besok bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai bersyukur. Amin.